Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, Intisari Sabda Harian yang terkasih. Salam jumpa lagi bersama saya Pater Valens Agino CMF. Hari ini membawakan secuil intisari untuk kita semua di hari raya dan ulang tahun kemerdekaan negara tercinta yang ke-80. Dan hari ini kita ambil dari bacaan Injil yang sangat menarik dan selalu kita bacakan. Dan bahkan kalau ada percakapan berhubungan dengan relasi iman atau agama dengan pemerintah, bacaan Injil inilah yang sering diangkat. Yakni dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Dan teksnya itu tidak panjang, singkat. Itu berhubungan dengan membayar pajak kepada kaisar, di mana murid-murid orang Farisi bersekongkol dengan para pengikut Herodes untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan cobaan untuk menjerat Yesus. Dan kali ini mereka mau menanyakan kepada Yesus apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Mereka tahu bahwa Yesus akan menjawab dengan jujur, tanpa kepalsuan. Dan karena yang datang itu dari dua kelompok yang sangat menarik dalam lingkup sosio-budaya orang Yahudi, yakni para pengikut atau murid-murid orang Farisi dan para pengikut Herodes. Dan sangat menarik pertanyaan mereka, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan yang sangat menarik, saudara-saudariku yang terkasih, jawaban Yesus. Yesus meminta supaya uang yang digunakan untuk membayar pajak itu ditunjukkan kepada Yesus. Dan mereka memberikan kepada dia 1 dinar. Dan saat dia melihat 1 dinar itu, dia menanyakan, gambar dan nama siapakah ini? Dan mereka menjawab, gambar dan nama kaisar. Karena jawaban itu, Yesus langsung mengatakan kepada mereka, berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Saya pakai terjemahan baru ya, mungkin agak beda dari terjemahan lama. Dan jawaban ini membuat mereka tidak berkutik, tidak bisa menanyakan lebih lanjut. Kenapa? Jawabannya itu sangat jelas. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik kalau kita cermati lebih lanjut teks ini. Perlu kita tahu siapa itu orang Farisi. Dan perlu juga kita tahu siapa itu para pengikut Herodes, yang juga sering disebut kaum Herodian. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat taat kepada agama, fanatik dengan ajaran-ajaran Musa, ajaran nenek moyang mereka, hukum yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena mereka itu adalah bangsa pilihan. Sehingga yang paling utama bagi mereka adalah bagaimana mengutamakan Tuhan Allah Adonai yang mereka anut, yang mereka percayakan. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang rohani, orang yang mengutamakan yang ilahi. Dan kelompok yang kedua adalah kaum Herodian, para pengikut Herodes. Mereka ini adalah para pengikut Herodes yang sangat taat kepada kaisar Romawi. Herodes pernah menjadi boneka kekaisaran Romawi supaya bisa mendekati orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan mereka sudah perhitungkan kalau Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka pengikut Herodes mempunyai alasan untuk menyampaikan kepada Herodes bahwa Tuhan Yesus tidak taat kepada pemerintahan, tidak taat kepada kaisar, maka pantas untuk ditangkap. Dan kalau Yesus mengatakan silakan bayar pajak kepada kaisar,
maka para pengikut orang Yahudi, orang-orang Farisi khususnya, akan memiliki satu kekuatan besar untuk menuduh Yesus, karena Yesus itu dia berpihak kepada penjajah, kepada kaisar. Sementara orang-orang Farisi adalah orang-orang yang nasionalismenya sangat tinggi. Dan untuk tidak jatuh ke dalam dua ekstrim ini, ekstrim untuk anti kaisar, anti penjajah, dan atau ya anti pemikiran-pemikiran orang-orang Farisi, maka Yesus mengatakan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dengan melihat mata uang yang mau menjadi sarana pembayaran pajak itu, yaitu 1 dinar. Ternyata apa yang tertulis di situ dan gambar siapa di situ? Gambar kaisar dan nama kaisar. Sehingga Yesus mengatakan, berikanlah milik kaisar kepada kaisar, dan dia tidak lupa katakan milik Tuhan kepada Tuhan. Adil, bijak, dan sangat menarik. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, rupanya ajakan kita yang kita bangga dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, untuk kita seimbang. Kita ini anak-anak Allah, beriman kepada Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita juga ini adalah anak-anak bangsa yang memiliki tekad yang sama bersama pemerintah kita. Sehingga ya keseimbangan untuk ya taat kepada Tuhan dan kepada negara itu sangat dipentingkan ya dalam refleksi spiritual Injil Matius yang kita baca hari ini. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, otomatis kita sangat yakin dengan tanggung jawab taat kepada aturan negara kita, aturan yang ada di dalam bangsa yang tercinta ini. Dan tidak ada kontradiksi antara taat kepada Tuhan dan taat kepada aturan negara. Apalagi negara kita yang menganut ya paham Pancasila yang sangat menarik, ya, yang mengakui adanya Tuhan dan mengakui kedaulatan masyarakat yang ada di tangan rakyat itu sendiri, kemudian diwakilkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ajakan saya untuk hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Dan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita berbakti ya kepada Tuhan dan kepada sesama untuk membangun bersama bangsa ini, dan sekaligus untuk tetap takwa dan taat kepada Tuhan yang kita percaya, yang kita yakini. Semoga dan Tuhan memberkati.